Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisatul Nabila Priyananda, NIM 2019-12259. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh NPL, LDR, dan inflasi terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2021. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Perbankan merupakan kegiatan menghimpun uang dari masyarakat yang dibungkus dalam lembaga usaha berbentuk simpanan. Lalu dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Bunga pinjaman adalah pendapatan utama pada bank. Lanjutan, fenomena yang masih terjadi pada saat ini yang dilansir dalam kompas.com yang mempunyai inti masih seputar traumatik akibat adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sampai sekarang. Ruang lingkup. Yang pertama ada objek penelitian, perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2021. Yang kedua ada variabel dependent, kinerja keuangan atau Y. Variabel independent, ada non-performing loan X1, loan to deposit ratio X2, dan inflasi X3. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan perbankan? 2. Bagaimana pengaruh LDR terhadap kinerja keuangan perbankan? 3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kinerja keuangan? Tujuan masalah 1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan perbankan 2016 sampai 2021. 2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh LDR terhadap kinerja keuangan perbankan 2016 sampai 2021. 3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh inflasi terhadap kinerja keuangan periode 2016 sampai 2021. Landasan teori. Teori yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu teori sinyal atau signaling teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel. Yang pertama ada variabel dependent yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melakukan dan menganalisis kondisi keuangan secara baik dan benar. Di sini menggunakan NIM atau Net Interest Margin. Rumusnya yaitu pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Yang kedua ada non-performing loan. Non-performing loan merupakan kondisi pinjaman dengan kondisi debitur gagal melakukan pembayaran yang dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu. Rumus dari NPL yaitu total kredit KL D M dibagi total kredit dibagi 100%. Yang ketiga ada loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana dari masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rumus dari LDR yaitu total kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Yang ketiga ada inflasi. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang dan jasa. Hal tersebut terjadi karena permintaan meningkat lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Rumus dari tingkat inflasi adalah tingkat harga atau T dikurangi tingkat harga T-1 kali 100 dibagi tingkat harga T-4. Kerangka pemikiran teoritis, non-performing loan atau X1 berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. 2. Loan to deposit ratio berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Yang ketiga, inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data dari laporan keuangan tahunan perbankan periode 2016 sampai 2021. Populasi perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2021. Sampel menggunakan metode purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu. Analisis data menggunakan statistik deskriptif.
Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas, yang kedua ada multikolonialitas, yang ketiga ada heterokedastisitas, dan yang keempat ada autokorelasi. Di sini saya juga menggunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A min B1 X1 plus B2 X2 min B3 X3 plus E. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Di sini menggunakan uji koefisien determinasi atau R2, uji signifikan stimulan atau uji statistik F, dan yang ketiga uji parsial atau uji T. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.